Excited ya. Role model banget. Kiblat entrepreneur woman tuh kayaknya bisa ke dia sih salah satunya. 60 second. Masing-masing akan berpasangan dan kalian harus create a campaign. Kita lihat dari salah satu teman kita itu punya skoliosis. Jadi invisible power ini punya arti kekuatan yang tidak terlihat. Sebanyak 84% wanita di Indonesia itu merasa kurang cantik. Nervous sih, Kas. Ya itu aku ngefans sama dia, jadi aku nervous. Panggilan untuk seluruh buddies diharapkan berkumpul di ruang tengah. So buddies, hari ini seperti biasa, aku akan menyerahkan kegiatan kalian kepada seorang bus buddy. Berbeda dengan misi sebelumnya, hari ini kalian kedatangan bus buddy yang sangat spesial. Seorang women entrepreneur yang sangat inspiratif dan pastinya tidak asing lagi. Siapakah dia? Hari ini, mereka akan dimentori oleh seorang woman entrepreneur yang sangat inspiratif, Putri Tanjung. Bukan hanya hadir sebagai bus buddy, tapi juga sebagai sosok yang memberikan arah, inspirasi, dan pengalaman yang nyata. Tak hanya dari segi talenta, hari ini karakter para finalis juga akan diperkuat untuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Gimana kalian so far? Senang banget. So fun ya? Udah belajar apa aja? Banyak banget. What's your favorite? Yoga sih juga. Oh, photoshoot. Runway. Yang dapat diamond paling banyak siapa di sini? Yang di sebelah aku nih. Yang di sebelah Iya pokoknya. Oh yang baju ini ya. Excited ya, kan biasanya kan nonton di YouTube-nya CXO, biasanya nonton di TV. Oh my god, I really made my role model now, kayak aku benar-benar kaget banget, surprise banget. Apa kesan-kesan yang paling berkesan selama di sini? Ketemu teman-teman baru. Berarti sebelumnya kan belum ada yang kenal kan? Berarti baru Oh, menyenangkan. Seru banget, aktif banget, dan terlihat emang mereka tuh akrab banget and supporting each other gitu. Jadi aku happy sih, aku senang banget ngeliatnya. Oke, are you guys ready for this today's session? Okay, let's go. Di sini temanya personal branding, yang dimana siapa sih di sini yang nggak kenal sama Mbak Putri Tanjung ya kan? Kayaknya kiblat entrepreneur woman tuh kayaknya bisa ke dia sih salah satunya. Oke, buddies. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit, nanti ada challenge-challenge seru. Aku mau tahu dulu, menurut kalian personal branding itu apa sih artinya? Citra diri, identity. Oke, apalagi? Gimana kita mau orang lain ngelihat kita? Oke. Menurut kalian semua udah punya personal branding kalian masing-masing belum? Udah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal personal branding, kalau menurut aku sebenarnya personal branding itu lebih dari diri kita sendiri, tahu kita tuh what is our strength and what are our weaknesses. Kalian semua udah tahu belum di sini? Kalian tuh strength-nya apa, weaknesses kalian apa? Nah, from there kita harus embrace dan kita harus tahu nih, oke, dari our strength and our weakness, kira-kira apa ya yang bisa kita kasih lihat ke orang dan kita mau semua orang itu perceive kita seperti apa. Tapi yang paling penting sebelum kita mau di-perceive seperti apa, kita harus benar-benar tahu kitanya itu seperti apa. Personal branding is about us knowing who we are dan tahu apa values yang kita pegang, terus juga bisa berdampak positif dengan tadi itu, dengan semua hal yang kita believe in, dengan semua hal yang kita ingin ubah, dengan segala hal sesuatu yang kita pingin perbaiki, dan itu bisa terlihat dan tertranslate ke banyak orang gitu. Nah, jadi ada beberapa step to build your personal branding.
Jadi yang pertama itu adalah clarity. Kadang-kadang kalau misalkan aku lagi berproses untuk tahu diri aku sendiri, aku tuh harus bener-bener bisa tahu, oh aku harus identify my values. Karena values ini tuh sebenarnya is a work in progress. Yang kedua adalah konsistensi. Yang ketiga adalah visibility. Nah yang terakhir adalah growth. Dari semua season aku paling suka yang ini sih karena daging banget. Selama Mbak Putri menjelaskan, kita enjoy juga, kita dapet. Pernah nggak sih kayak kalian bertanya sama diri kalian sendiri kayak, am I showing up as me? Dan percaya deh, saat kalian nggak show up as yourself, it's not peaceful, apa yang dikerjain juga jadinya capek banget, berat banget, resultnya juga jadi nggak maksimal gitu. Saat kita udah tahu diri kita sendiri, kita udah tahu value kita apa, ya kita harus bisa memberdayakan banyak orang untuk bareng-bareng sama kita, untuk kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dan berdampak yang lebih positif. Nah, I have a quick challenge. Dan ini gak usah lama-lama, ini aku cuma ngasih 5 detik aja. Quick challenge-nya adalah pick 3 words that define your brand personality. Oke, ready? Ready. Oke, siapa duluan? Oke, Flo ya namanya. Oke, apa Flo? Pembisnis, Pembisnis, oke. cantik, Oke. centil juga. Next. Adaptable, Oke. wonderful, Oke. and impactful. Oke. Next. Ambitious, experimental, and bubbly. And what? Bubbly. Bubbly. Spirit, Oke. elegance, and explorer. Oke. Kreatif, inovatif, and kreator. Adventures, Humble and pretty. Oke, pretty. Fashion designer, Oh. cheerful and adaptable. Oke. Boise, mysterious, dancer. Oke. Baking, Oh, kamu suka masak. Oke, kamu suka baking. Oke. beautiful, Oke. iya elegan. Elegan. Nah, aku mau tepuk tangan karena you guys are very confident loh. Banyak banget yang ngomongnya. Pesertanya menyenangkan semua sih, full potentials dan mereka punya energi yang sangat luar biasa. So I hope they do a lot of things in the future. Aku ngerasanya juga energinya tuh terlihat semuanya very ambitious, very optimistic, terus kayak semangat banget. So here is the challenge. Jadi challenge-nya adalah, kali ini adalah 2 group ya. Jadi masing-masing akan berpasangan. Nanti di situ kalian akan ngobrol dan kalian harus create a campaign. Jadi yang pertama, what is the name of your campaign? Jadi campaign apa yang kalian ingin buat? Yang kedua adalah sebenarnya purpose-nya apa? Jadi what cause are you supporting? Terus yang terakhir, what is your end goal? Dari campaign yang kalian buat ini, end goal-nya apa? Concrete impact-nya apa yang kalian mau create gitu. Oke? Oke. untuk pemilihan pasangan tadi itu bener-bener out of the box ya, beda dari sebelum-sebelumnya. Tadi kita menggunakan fishbowl. Oke, siapakah partner kamu? Lucu sih kalau nama kamu sendiri. Flo. Oke. Collab sama Cica aku beneran shock sebenarnya karena Cica tuh kan orangnya ambis banget sedangkan aku tuh santuy banget ya. Nana. Sebenarnya tadi agak struggling ya waktu sekelompok sama Nana. Aku sebenarnya nggak masalah dengan personalnya kayak gimana, dan aku emang baik-baik aja sama Nana. Cuman memang aku tahu dari awal memang Nana ini agak susah untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, agak susah mengekspresikan atau menyampaikan pendapatnya. Iya udah 4 loh, ini bismillah ya. Siapa ya, nungguin ya? Diva. Caca belum ada pernah berpasangan dengan Kak Diva, tapi sebenarnya chemistry kita udah dapet banget karena kita sama-sama area-area Surabaya dan kita juga roommate dari hari pertama. So, your challenge starts now. Aku sudah cukup
ngerti dengan Salma yang emang introvert ya. Walaupun dia pasif, jujur Salma benar-benar useful, ngebantu banget buat aku berpikir lebih banyak, buat aku ngumpulin idenya, buat gimana aku ngemas presentasinya jadi presentasi yang bagus gitu loh. Aku ngerasa kayak dapet banget chemistry kita karena di setiap kita saling beradu argumen atau kita berbagi ide itu tuh saling nyambung. Agak trouble juga. Nana aku suruh handle di laptop, terus aku dari HP. Mungkin aku paham sih Nana juga agak kurang sehat. Jadinya dia agak susah untuk satset gitu ya, sedangkan waktunya itu udah buru-buru banget. Dan waktu brainstorming campaign-nya apa, sebenarnya agak nabrak kita berdua punya personality. Cica itu sangat-sangat serius dalam campaign, problem-problem di sekitar dia sangat-sangat detail, apalagi masalah alam. Tapi aku nggak menguasai bahan, karena aku tuh orangnya nggak ramah lingkungan kayaknya ya. Walaupun agak mepet waktunya, kita baru dapat ide tuh 10 menit terakhir. Oke, apa kalian udah ready? Ready. I'm so excited. Pagi girls. Morning. Di sini kita mengangkat tema Invisible Power, Woman Behind the Silence. Jadi invisible power ini punya arti kekuatan yang tidak terlihat. Sosok perempuan yang tidak terlihat di sosial media. Contohnya kita kayak ibu kita sendiri gitu loh. Betul. Kayak orang-orang yang di sekitar orang-orang kita. di sekitar kita. Yang justru mereka itu sebenarnya berdampak dan punya invisible power yang sangat kuat dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini kita membuat konsep activity ada 2. Yang pertama karena kita buatnya di sosial media dengan judul Unseen Stories. Kita lebih ke mini dokumenter. Nah, kita punya target audience nih. Ada masyarakat sosial media yang sering mengabaikan kontribusi perempuan di sosial media dan anak muda agar mereka tuh belajar mengapresiasi perempuan di sekelilingnya. After kita menjelaskan PPT kita tuh nggak langsung merasa puas ya. Oke dalam menjelaskan, tapi setelah kita melihat teman-teman lain, ternyata mereka tuh PPT-nya bagus-bagus banget. Kalian sempat insecure kan pastinya. Kita lihat dari salah satu teman kita itu punya skoliosis. Jadi dia insecure, nggak mau ikut acara model, tapi hebat banget dia bisa datang ke acara ini. Jadi terciptalah campaign Picture Yourself, Hidden Self, a campaign for gorgeous insecure. Jadi 84% wanita Indonesia tidak tahu dirinya cantik. Kita mau campaign ini tuh mengajak wanita yang insecure untuk melihat keunikan dan kecantikan mereka di mata orang lain. Nah, untuk activitiesnya kita bagi dalam 4. 1, social media content, jadi semua konten-kontennya mengenai podcast, social experiments, juga kayak trending education, jadi kayak bisa jump into viral trends. Terus roadshow, event, dan webinar, misal kayak webinar, make up, atau apa, tapi nanti kita selipin acara-acara itu dan kita mau roadshow ke kampus-kampus sesuai dengan target audiensnya kita. Nggak cuma sekedar orang kan kadang, ih kamu cantik, tapi kan kita kadang kira kayak, ih peres. Ini tuh heart to heart event, jadi bakal disituasikan gimana. Nah, di sini kami membuat campaign bernama Gen Z Thrives, di mana campaign ini merupakan campaign untuk mempersiapkan generasi Z untuk menjadi orang tua. Seperti yang kita tahu, beberapa Gen Z ini ada yang mendapatkan penyakit mental ataupun lain sebagainya, dan itu bermuaranya dari orang tua yang mungkin belum siap menjadi orang tua dan dia tidak bisa memberikan treatment kepada anak-anak tersebut sehingga merasa kurang percaya diri. Untuk platform strategi kita ada di TikTok dan Instagram, kemudian YouTube, Twitter, dan offline online seminar. Nah, baik untuk TikTok dan Instagram sendiri ini karena formatnya short, mungkin kita bisa dengan membentuk foto slide dan juga reels ataupun TikTok video yang lebih interaktif dengan audiens. Kemudian untuk audiensnya sendiri tentunya seperti judulnya tadi ya, kita menjurus untuk utamanya yaitu Gen Z. Waktu presentasi pun aku inisiatif untuk lebih mendominasi karena aku tahu Nana itu agak bingung untuk menjelaskan, jadi ya sebenarnya agak struggling itu sih.
Campaign challenge kami itu berjudul Green and Glow. Sebanyak 84% wanita di Indonesia itu merasa kurang cantik dan tidak percaya diri. Campaign kita tuh mengajak perempuan di Indonesia untuk bisa menunjukkan sisi kekurangannya diletak di mana dia merasa kurang tuh jadi lebih confident gitu. Misal aku pernah kecelakaan di sini, kan ada luka di sebelah sini. Jujur itu bikin insecure dong ya, tapi di tantangan ini mereka harus kayak menunjukin tapi sambil senyum dan percaya diri gitu. Terus untuk audiensnya perempuan yang umurnya di umur 13 sampai 20 tahun. Nanti juga ada beberapa artis atau influencer yang ikut challenge ini supaya bisa menarik perhatian. Terus add yours-nya tuh ya yang tadi itu yang udah dijelasin, dan tujuannya supaya ada perasaan kalau punya kekurangan itu tuh nggak apa-apa. Dan oke. Di situ agak stres banget ya, keburu habis waktu. Sebenarnya itu masih ada yang bener-bener pengen kita sampein gitu, tapi nggak nyampe karena kita kebanyakan ngomong dan ngimbangin sama slide-nya gitu sih. So this is our campaign. Campaignnya itu ada hashtag Gizi untuk Generasi. So basically kita mengangkat isu nasional yaitu soal stunting. Di 2022 ada 21,6% anak balita di Indonesia itu mengalami stunting. Main purpose-nya adalah kita ingin meningkatkan kesadaran luas mengenai isu tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Kita akan menggalang dukungan lintas sektor sosial media, komunitas hingga influencer untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara sehat. Main target audience yaitu ibu muda dan calon ibu usia 18-35 tahun, begitu juga dengan ayah ataupun calon ayah, serta kader posyandu, bidan dan tenaga kesehatan yang pastinya perlu soal edukasi tentang pencegahan stunting ini. Nah, di sini untuk strateginya sendiri itu kita pengen bikin reels or video education yang menggunakan kayak tema seperti mitos atau fakta tentang stunting, makanan pencegahan stunting dan berbagai macamnya. Serta juga collab dengan influencer yang memang niche-nya itu ibu muda, bidan, ahli gizi, dokter anak dan public figure pro anak. Thank you. Aku kerasa banget energi yang mereka tuh pingin banget belajar dan pingin banget dapetin sesuatu yang baru gitu. Jadi I love that energy dan semoga energi itu nggak putus ya, karena I think itu salah satu yang penting juga untuk mereka selalu punya the learning energy and the curiosity yang mereka punya sih. Congratulations teman-teman, udah finish challenge-nya. Gimana perasaannya? Challenge terbesarnya apa? Bikin idenya, terus apa lagi? Berdebat topiknya. Oh, berdebat topiknya. Ada yang nggak agree satu sama lain nggak? Kita aja lah. Oh iya? Kebetulan kita berdua beda topik. Apalagi? What's the biggest challenge? Selain ide, apalagi? Mungkin cara bikin konsepnya biar menarik gitu. Oke, kalau misalkan nge-deliver presentation dengan waktu yang singkat susah nggak buat kalian? Susah. Sebenarnya kejar-kejaran ngomong sih Kak, sama Makanya kita ngajak nggak ngomong audiens sih Kak. tulis semua, tapi kita lebih ke improve aja gitu Ya. ngomong. Oke, sebelumnya, before, menurut aku kalian semuanya you did very great. I'm so proud of you. Kita tepuk tangan buat kalian semua lagi. Dan aku coba mengingetin bahwa semua perempuan itu punya superpower-nya masing-masing, and you guys all have all wonderful superpowers. Jadi kalian tinggal terus mengasah your own superpowers, keep embracing all your strength and weaknesses, dan semoga kalian bisa terus memberikan dampak positif untuk teman-teman muda, terutama anak-anak muda yang perempuan itu khususnya, dan semoga kalian sini semuanya bisa jadi sisters and you guys have to support one another, karena women empowerment tuh semuanya tentang menggandeng satu sama lain, dan semoga kita bisa membuka pintu untuk lebih banyak perempuan di luar sana. Oke, congratulations sekali lagi. Oke, are you ready untuk tahu siapa pemenangnya for this challenge? Sebenarnya aku juga ngerasa idenya biasa aja sih, nggak yang wah banget. Dan aku emang nggak berekspektasi untuk bisa menangin challenge ini. We do the best, apapun hasilnya, whatever hasilnya, tapi kita udah melakukan yang terbaik gitu. Ready? Okay, the two groups are, drum roll. Okay.
Flo dan Sika. Gak pernah aku kepikiran kalau aku bakal dapet diamond. Yang aku pikir tuh ya udah kalah aja terus. Mikirnya ke situ ya. Ternyata yang episode terakhir ini nggak ada punishment, tapi ya lumayan. Aku terspot kamera juga kan karena menang. And the other one is Sacha and Diva. Nggak disangka-sangka kita juga berhasil mendapatkan salah satu pemenang di challenge kali ini. Terima kasih banget buat Kak Diva yang udah mempresentasikan PPT kita dengan baik. Congratulations. Congratulations. Thank you Kak Putri. Teman-teman, congratulations karena you guys are all winners. I wish you all the best. Congratulations sudah sampai sejauh ini juga. And keep in touch. You guys can DM me anytime. Dan semoga aku berharap banget to see you guys grow. Dan I'll see you guys semua di TGC nanti. Ini menurut aku salah satu pengalaman terbaik lagi yang akhirnya ada di hidup aku. Hal-hal yang kalian sengaja mungkin tahan biar acaranya tetap berjalan dengan lancar, dengan bagus. Terus kayak temen-temen ngitung diamond bareng-bareng, aku kayak tiba-tiba ngerasa kenapa ya aku selama di rumah ini malah fokus untuk menang challenge terus dibandingkan fokus ke momen-momen bareng teman-teman yang ini momen gak bakal dapet lagi loh, habis ini udah gak ada lagi momen bareng-bareng teman semuanya.